Padang, Sugeng Rawuh, selamat datang di edisi perdana video di Jagat Alit Channel. Channel ini dibuat sebagai sebagai tempat untuk memberi wawasan tentang bagaimana cara kita memanusiakan manusia dan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Nah, untuk edisi perdana ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, Mas Bagus Suratyo. Beliau adalah salah satu spiritualis yang ada di Jogja. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya apa itu Jagat Alit dan seperti apa sih sebetulnya Jagat Alit itu. Nah, sekarang saya akan ngobrol sama Mas Bagus Suratyo. Tapi sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan video-video dan notifikasinya seandainya kami mengupload video-video terbaru. Dan channel ini tidak hanya akan membicarakan tentang Jagat Alit, tapi juga beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini, terutama yang berkaitan dengan kejadian di alam ataupun di dunia metafisika. Nah, baik, sekarang kita akan menuju ke Mas Bagus Suratyo. Jadi, Mas Bagus, ini saya mau bertanya, mungkin mewakili teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini. Jadi, sebetulnya apa itu Jagat Alit? Yeah. Jadi perlu diketahui kenapa Jagat Alit ini menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan saat ini. Nah, ini ada sebab-sebab kenapa itu menjadi penting. Beberapa yang sudah kita ketahui, setiap manusia itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang sekiranya itu tidak pernah berhenti. Jadi gilir gumanti, sehingga kadangkala saat kita itu ingin mengurai permasalahan tersebut, ingin mengerti apa sesungguhnya maksud dari sekian banyak permasalahan kehidupan itu, ya mungkin juga tidak cukup lewat kita belajar buku, lewat belajar mengenai apa-apa yang berada di dalam kitab tuntunan, tetapi lebih dari itu kita mengeksplorasi diri kita lewat Jagat Alit. Jadi tadi di depan sudah disampaikan bahwa Jagat Alit itu kan adalah salah satunya untuk memanusiakan manusia. Kenapa seperti itu? Karena kadang di dalam kehidupan sekarang ini mungkin ya bisa dikatakan ya wujudnya manusia, tetapi perilaku sifat-sifatnya itu sudah banyak menunjukkan sifat-sifat yang bukan manusia, seperti kehendak Allah sendiri. Nah, inilah kenapa kita mencoba untuk memperbaiki apa yang kita bawa ini di dalam Jagat Alit kita. Nah, perlu diketahui yang namanya Jagat Alit itu ada dua hal di dalamnya. Yang pertama itu adalah jiwa yang berbentuk roh. Yang kedua adalah daging yang berbentuk tubuh. Jadi keduanya ini sangat-sangat penting kita maknai, penting kita ketahui pada saat kita itu ingin mengetahui apa yang sesungguhnya kita alami lewat Jagat Alit ini. Seperti kita pernah mendengar di dalam sejarah-sejarah ajaran-ajaran kuno, bahwa kita pernah mendengar aksara Jawa, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyo, dan Mogo Potongo. Nah, ini yang mendasari kenapa Jagat Alit ini menjadi sumber saat diri kita, saat manusia itu galau terhadap kehidupannya. Nah, karena mungkin juga selama ini mungkin sudah berusaha untuk menjalankan lelaku, tetapi juga merasa ada keinginan lebih daripada itu untuk mengalami perjumpaan. Nah, perjumpaan ini tentu saja perjumpaan dengan Allah di dalam diri kita sendiri. Nah, itulah salah satu fenomena yang nanti akan kita bahas di dalam Jagat Alit. Yang pertama tadi saya menyebutkan mengenai aksara Jawa. Hono Caroko itu kan berarti kan ada sebuah utusan. Ya. Siapa yang diutus itu? Ya tentu saja kita manusia. Ya. Doto Sawolo itu adalah giat.
ya, di dalam tubuh kita, tubuh manusia itu yang tidak bisa terbantahkan satupun, karena semuanya itu merupakan kehendak Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita untuk melengkapi lampah dan laku kita ke depan. Lalu kita coba mengurai mengenai apa itu Podo Joyonyo. Nah, Podo Joyonyo itu jangan diartikan sama-sama sakti, sama-sama ya Mondroguno, sehingga tidak ada yang bisa dikalahkan satu dengan yang lain. Artinya bukan itu, tetapi itu menggambarkan bagaimana ada dua hal yang penting di dalam diri kita, di dalam jagat alit kita, yaitu roh dan tubuh, jiwa dan raga. Nah, jadi ada dua hal itu. Maka di dalam jagat alit itu pasti nanti yang akan dibahas adalah mengenai kerohanian. Nah, sedangkan kita walaupun nanti juga akan dipahamkan bagaimana hukum-hukum alam, ketetapan dari Allah sendiri untuk melindungi, merawat dan menjaga tubuh fisik kita ini, karena itu juga menjadi sebuah tuntunan bagi kita. Jadi saya ulangi, kalau Podo Joyonyo itu menggambarkan adanya sebuah pengertian antara tubuh dan roh itu sama-sama penting. Tidak boleh salah satu di antaranya itu lebih, jadi sama-sama harus cukup. Nah, lalu ada yang disebut Mogobodongo. Dari semua lampah penutup dari aksara Jawa itu adalah Mogobodongo, di mana pengertian lampah hidup kita ini nanti akan menuju kepada titik di mana kita itu nanti sudah tidak disebut lagi sebagai manusia. Nah, artinya kita dilahirkan kembali lewat proses kematian. Artinya kalau sudah seperti itu, tubuh kita yang selama ini kita bawa ini, setidak-tidaknya pengertian kita itu akan menjadi bangkai. Tetapi lebih dari itu, makna yang dikandung yang sangat dalam lagi adalah apa? Mogobodongo itu adalah peristiwa di mana kita itu menyiapkan diri dari sosok manusia menjadi roh yang benar-benar sesuai kehendak Allah sendiri. Lah, inilah kenapa seringkali saya juga mendapatkan banyak pertanyaan dari mereka-mereka yang merasa galau terhadap pengetahuan rohaninya, sehingga menginginkan apa sih langkah apa yang kira-kira itu bisa menjadikan pemenuhan sukacita bagi mereka. Nah, ya salah satu dari sekian banyak itu ya di dalam diri sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah jagat alit, ya berbicara masalah keselamatan. Keselamatan dari apa ya? Keselamatan untuk setelah kita menjadi manusia. Artinya kita tidak akan mungkin bisa berlindung, menghindar atau bersembunyi dari apapun kecuali proses menua dan kita meninggal. Nah, inilah jagat alit mengajarkan kepada kita semua untuk belajar melalui diri sendiri, menemukan Allah yang lenggah sinowoko di dalam hati kita. Nah, dengan begitu hidup kita menjadi hening, menjadi damai, dan tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena di dalam jagat alit itu mengajarkan budi yang nanti akan membimbing rasa kita, menghasilkan pekerti, dan akhirnya ya, menghasilkan sebuah tindakan yang baik. Itu setidak-tidaknya kalau orang itu pengen mengerti apa itu jagat alit. Jadi itu Kadang, jadi itu adalah yang pertama, jadi apa itu jagat alit. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan saya adalah maksud dari jagat alit sendiri apa? Kalau tadi itu apa, itu adalah bentuknya, tapi mungkin kalau maksud dan tujuan dari mempelajari jagat alit itu sendiri selain tadi memanusiakan manusia, plus juga mungkin apa sih basic ajarannya jagat alit? Apakah mungkin ada kitabnya atau ada apa gitu ya? Kalau di agama jelas ada kitab suci dari masing-masing agama. Nah, kalau jagat alit ini kemudian seperti apa, Mas? Yeah.
Jadi perlu saya tegaskan, di dalam ajaran Jagat Talit ini adalah melengkapi, meneguhkan, dan menyempurnakan apa yang sudah diyakini selama ini. Jadi orang yang beragama Islam ya tetaplah menjadi Islam, yang beragama Katolik tetaplah menjadi agama Katolik, yang beragama Hindu, Buddha, dan yang lainnya juga tetap harus meyakini dan melaksanakan kewajibannya seperti yang dituntunkan. Jadi Jagat Talit ini sendiri hanya memberikan pemenuhan pengetahuan rohani ya, sehingga kita mengalami sukacita yang dalam sekali ya. Memang selama ini kalau kita mau jujur di dalam diri sendiri, mungkin juga yang lain bisa untuk introspeksi diri. Kadang kegiatan kita beribadah yaitu hanya karena sebuah kewajiban. Nah, inilah yang akhirnya membuat kita itu kurang memaknai, kurang merasakan sesuatu sentuhan dari Allah sendiri. Bisa juga merasakan ketidakhadiran di dalam hidupnya, sehingga di dalam hidup itu terjadi permasalahan yang gilir gumanti, tidak berhenti-henti. Permasalahan yang satu datang dan belum selesai sudah datang lagi permasalahan yang lain, dan ini menumpuk sekian banyak sehingga menjadi beban di dalam kebatinan kita. Kalau ini tidak diurai, otomatis kalau kita tidak hati-hati, tidak bisa merawat jiwa kita, tidak merawat kerohanian kita, salah satu dampak yang paling membahayakan di dalam kehidupan rohani adalah putus asa untuk mempercayai Allah. Nah, karena keinginan pribadinya di dalam kehidupan ini ternyata tidak terpenuhi, walaupun kita menyadari kita sudah rajin melakukan anjuran-anjuran dari berbagai macam tuntunan agama. Nah, hal ini sesungguhnya karena biasanya kita kurang tahu apa dawuh-dawuhnya di dalam diri kita. Inilah yang membuat hidup manusia itu gedungsang-dungsang. Hidup kita itu terjerat dan tersesat. Nah, berbeda kalau kita itu menjalankan sebuah kehidupan dengan peran kita masing-masing, dan peran itu sudah kita sadari, kita temukan di dalam Jagat Talit kita, otomatis apa yang kita jalankan itu ya sesuai kehendaknya, sehingga banyak sekali kita dimudahkan. Nah, inilah. Tapi itu tidak akan pernah bisa didapat di luar sana, karena itu yang bisa menjawab adalah diri sendiri. Maka saya ulangi mengenai manfaat yang besar bagi siapapun yang ingin mempelajari Jagat Talit ini, yaitu supaya selain kita itu bisa menjadi diri sendiri dan bukan menjadi orang lain, karena dalam diri sendiri itu kita sudah diberikan perutusan dan peran. Nah, maka dengan Jagat Talit yang sudah kita pelajari ini akan menuntun kehidupan kita dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang sifatnya itu mungkin selama ini belum pernah kita rasakan. Nah, ini menjadi tuntunan bagi kita. Tapi saya ulangi lagi, jangan sampai siapapun juga yang mempelajari Jagat Talit melepaskan keimanannya, karena ini tujuannya untuk menyempurnakan, sehingga semuanya yang berada di dalam sekeliling kita tidak ada sekat-sekat agama, yang ada adalah paseduluran, saudara di dalam penciptaan. Nah, dengan demikian Jagat Talit itu mendekatkan kita kepada kehendak-kehendak yang Maha Kuasa untuk menjadi umat yang baik, untuk menjadi umat yang selalu berbuat baik. Karena hanya dengan perbuatan baik inilah kita nanti akan diampuni oleh Allah sendiri. Entah seperti apa kita juga belum pernah tahu, tapi kita meyakini apapun perbuatan baik kita pasti berkenan bagi Allah. Dan ini semoga nanti menjadi pertimbangan bagi yang lainnya, manakala sudah cukup dengan ilmu agama, sudah cukup dengan ilmu-ilmu yang
sekarang sudah beredar di masyarakat. Nah, tidak ada masalah karena ini di sini tidak ada kita tidak ada rencana memaksa atau apa, tetapi lebih dari itu hanya menyentuh kesadaran, ya. Sehingga di dalam diri kita sebagai manusia ini ya sungguh-sungguh menjadi manusia yang sesuai direncanakan Allah. Jadi monggo nanti bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi permenungan yang suatu saat bisa menyempurnakan lampah dan laku siapapun untuk mendekat dan berjumpa dengan Allah secara pribadi. Ya. Mungkin itu yang tidak-tidaknya bisa dijelaskan. Ya, baik. Jadi Para Kadang ini adalah video pertama, jadi mohon dipahami bahwa ini nanti akan berseri-seri karena kita akan mempelajari secara perlahan-lahan tentang jagat alit itu seperti apa. Untuk para Kadang yang mungkin sudah pernah belajar, mari kita merefresh lagi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali tahu, mungkin video-video yang ada di channel ini akan cocok untuk ya sebagai bahan permenungan kita sebagai manusia, sebagai pelengkap dan penyempurna lelaku dan lampah atau perjalanan hidup kita. Nah kalau ini pertanyaan intermezzo ya Mas. Jadi kalau diurai dalam buku itu mungkin dijelaskan singkat, sebetulnya jagat alit itu terdiri dari berapa bab dan sebagainya, dan bisa diselesaikan pelajarannya dalam berapa tahun sih untuk belajar jagat alit itu? Ya, saya akan mencoba menjawab siapa saja yang sudah cukup untuk bisa mempelajari jagat alit. Tentu saja siapa saja yang sudah cukup penalarannya, artinya dari situ orang itu sudah mampu menerima pengertian-pengertian di dalam diri kita. Nah, jadi tidak ada batasan harus umur yang sudah dewasa atau yang harus sepuh, tidak. Karena jagat alit itu lebih kepada peristiwa tersentuhnya kesadaran. Sehingga kalau terus diibaratkan kalau ini sebuah buku, ada berapa bab yang ada di dalamnya. Nah, ya, semoga saja kita masih diberi kesempatan, selama kita itu masih diberi umur, kita masih bisa belajar dari jagat alit kita. Karena jagat alit kita itu ibaratnya seperti samudera raya, ya, yang tidak akan mungkin bisa diambil sekaligus, ya. Dan itu harus menyiapkan diri di dalam tubuh kita supaya kita setidak-tidaknya menjadi cukup takaran kita. Ya. Bagaimana takaran kita itu bisa menjadi cukup? Ya kita harus membersihkan diri dari sampah-sampah yang berada di dalam rohani kita ini. Nah, lalu dengan demikian, ya, jagat alit ini bisa diterima sedikit demi sedikit, satu persatu diterima dan menep. Selanjutnya kita mengambil lagi, nah, untuk diendapkan lagi sampai pada titik di mana Gusti sendiri itu sudah mencukupkan. Nah, kita semua punya takaran, kita semua punya kekuatan dalam hal itu, tetapi saya yakin dan percaya setiap langkah kita, setiap niat baik kita untuk memperbaiki diri kita dalam rangka untuk berbuat baik dan menjadi manusia yang baik, pasti akan diberikan kemudahan, ya. Nah, sehingga kita bisa merasakan seluruh karunia yang diberikan kepada Allah lewat jagat alit ini. Nah, jadi jangan dibayangkan dengan berapa bab, ya, insya Allah nanti kita akan dihantarkan sampai kapanpun, ya. Karena jagat alit ini adalah miniaturnya alam semesta. Nah, sehingga kita juga tidak cukup, nah, untuk bisa menampung dari sekian banyak pengetahuan itu. Karena dari situlah
kita bisa memahami apa yang disebut ilmu, apa yang disebut ilmu, dan apa yang disebut ilmi. Nah, inilah nanti kita akan diantar sampai ke sana, sampai kepada kita menjadi sungguh-sungguh abdi Gusti yang hanya sendiko dawuh menjalankan tugas dan perutusan. Mungkin itu. Kemudian tadi para kadang penjelasan di video yang pertama ini tentang apa itu jagat alit dan maknanya bagi kita. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu manteng channel ini terus, karena kita akan belajar lebih dalam lagi tentang tentang jagat alit. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru di channel ini. Sekian saja video kali ini, kita berjumpa di episode berikutnya. Matur nuwun.